Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Maulina, NIM 63020210111 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Sebelumnya, video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Fadila. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan tentang pengambilan keputusan investasi. Baik, langsung saja. Pembahasan di sini yaitu akan membahas yang pertama yaitu pengertian investasi, yang kedua yaitu jenis investasi, yang ketiga yaitu metode penilaian investasi, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari tiap metode penilaian investasi. Selanjutnya, yang pertama ini ada pengertian investasi. Menurut Martono dan Herjito, investasi ini dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Keputusan dari aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan merupakan keputusan dari investasi. Kemudian, menurut Sunaria ini, investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut ini dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya, ini ada pengertian investasi menurut Tandelilin, yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Kamarudin ini yaitu menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Kemudian, adapun pengertian investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi yaitu seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Jadi, dari pengertian-pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa investasi ini adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti, dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya ini ada jenis investasi. Yang ini jenis investasi menurut Jomes Gumanti pada tahun 2011. Ini jenis investasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi langsung, yang kedua yaitu investasi tidak langsung. Yang investasi langsung ini yaitu si investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi atau investment companies atau reksadana atau mutual funds. Kemudian jenis investasi yang kedua ini yaitu investasi tidak langsung. Si investor ini membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi atau reksadana dalam bentuk portofolio sekuritas. Kemudian, adapun jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan pada tahun 2009 ini, jenis investasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu investasi lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga investasi properti, dan yang terakhir ini ada investasi dagang. Investasi lancar sendiri ini yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Kemudian yang kedua ini ada investasi jangka panjang, yaitu investasi selain investasi lancar. Kemudian yang ketiga ini ada investasi properti, ini adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. Kemudian yang terakhir ini ada investasi dagang. Investasi dagang ini adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Selanjutnya ini ada jenis investasi menurut Halim pada tahun 2003. Ini jenis investasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi pada financial assets, yang kedua yaitu investasi pada real assets. Yang pertama ini investasi pada financial asset ini
Dalam investasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu financial asset yang dilakukan di pasar uang. Nah, ini misalnya yaitu berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Kemudian yang kedua ini investasi pada financial asset yang dilakukan di pasar modal. Nah, contohnya itu berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Kemudian jenis investasi yang kedua ini adalah investasi pada real asset. Nah, pada investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ini ada metode penilaian investasi. Nah, di metode ini ada metode benefit cost ratio, metode payback period, metode internal rate return, yang terakhir yaitu metode net present value. Nah, pertama ini yang akan saya bahas yaitu metode benefit cost ratio. Metode benefit cost ratio ini yaitu suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi sebuah proyek usaha, dengan keterangan B ini adalah sebagai benefit atau keuntungan, sedangkan C ini adalah cost atau biaya. Nah, dari hasil perhitungan benefit cost ratio ini akan menunjukkan berapa keuntungan berlipat yang didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan dari sebuah proyek usaha. Nah, jika hasil perhitungan lebih dari 1, maka usaha tersebut menguntungkan dan bisa untuk dilanjutkan. Tetapi jika hasil perhitungan kurang dari 1, maka usaha tersebut cenderung tidak menguntungkan dan perlu dilakukan peninjauan ulang. Nah, rumus dari benefit cost ratio ini yaitu jumlah pendapatan dibagi total biaya produksi. Kemudian ada contoh soal dari metode benefit cost ratio ini, yaitu sebuah perusahaan tekstil sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin jahit terbaru dengan harga 25 juta. Dengan adanya mesin jahit tersebut, diperkirakan perusahaan tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, mesin jahit tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun, apakah pembelian mesin jahit akan menguntungkan bagi perusahaan tekstil tersebut atau tidak? Nah, perhitungannya ini yaitu 500.000 ribu itu P per A, 9% tingkat pengembalian investasi dan 5 itu pada akhir tahun kelima, kemudian ditambah 40 juta yaitu nilai jualnya, kemudian P per F, 9% yaitu tingkat pengembalian investasi, 5 itu pada tahun kelima per 25 juta. Jadi 500.000 itu 3,8 juta 3,896,966, kemudian ditambah 40 juta dikali 0,64993, kemudian dibagi 25 juta, itu hasilnya yaitu sebesar 1,17. Karena nilai BCR yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian mesin jahit baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi tekstil di masa yang akan datang. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat membeli mesin jahit tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu ada metode payback period. Payback period ini yaitu periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Metode ini juga sering disebut dengan metode pemulihan investasi, yang merupakan metode analisis kelayakan investasi untuk menilai jangka waktu pemulihan seluruh modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Rumus dari payback period ini yaitu total dana investasi dibagi dengan kas neto. Adapun contoh soal dari metode payback period ini yaitu perusahaan sumber sukses ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produk. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 220 juta, sedangkan keuntungan bersih kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 55 juta per tahun.
Lantas, rencana investasi pada pembelian mesin produksi dengan payback period memerlukan waktu berapa lama? Nah, ini diketahui bahwa total dana investasinya itu sebesar 220 juta, kemudian kas masuk bersihnya sebesar 55 juta. Nah, ditanya, berapakah payback period pengembalian? Rumus dari payback period ini yaitu total dana investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Jadi total dana investasi sebesar 220 juta ini dibagi dengan kas masuk bersih sebesar 55 juta, nah hasilnya yaitu 4. Maka payback period yang dibutuhkan agar mesin produksi yang diinvestasikan dapat kembali yaitu dalam waktu 4 tahun. Kemudian yang selanjutnya ini ada metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Rumus dari IRR ini yaitu I1 plus NPV 1 dikurangi NPV 2, I2 dikurangi I1. Keterangannya IRR sendiri internal rate of return, kemudian CFN ini arus kas, I1 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2 yaitu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV min, NPV 1 net present value positif, NPV 2 net present value negatif. Kemudian ada contoh soal dari metode internal rate of return yaitu atau IRR, yaitu sebuah perusahaan memberikan usulan untuk melakukan investasi senilai 140 juta. Arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya yaitu sebanyak 20 juta selama 6 tahun. Asumsi rate of return-nya sebesar 13%. Saat menghitung diskonto, NPV yang dihasilkan adalah 6.649.000 dengan diskonto sebesar 12% dan 659.000 dengan diskonto 10%. Nah, untuk perhitungannya sendiri yang pertama yaitu kita harus menghitung selisih diskonto. Selisih diskonto 12% ini dikurangi 10%, hasilnya 2%. Atau 6.649.000-nya itu ditambah dengan 659.000 hasilnya yaitu 7.308.000. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memasukkan rumus IRR tersebut yaitu 10% ditambah 659.000 itu dibagi dengan 7.308.000 kemudian dikali dengan 2% hasilnya yaitu 10,18%. Dengan asumsi rate of return-nya adalah sebesar 13% dan IRR-nya adalah 10,18%. Maka angka 10,18% ini tergolong kecil. Oleh karena itu sebaiknya investasi ini ditolak. Kemudian yang terakhir ini ada metode net present value atau NPV. Net present value ini adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV ini biasa digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisis profitabilitas dari sebuah proyek. Rumus NPV ini yaitu C1 per 1 plus R, C2 per 1 plus R kali 2 plus C3 per 1 plus R kali 3 plus bla 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 dan sampai seterusnya, kemudian dikurangi CO. Nah, keterangannya ini NPV yaitu net present value yaitu dalam rupiah, kemudian CT ini arus kas per tahun pada periode T. CO ini nilai investasi awal pada tahun ke-0, kemudian yang R ini suku bunga atau discount rate dalam persen. Jadi C1 itu yaitu arus kas per tahun pada periode pertama ditambah arus kas pada periode kedua bla 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 seterusnya, kemudian dikurangi dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0.
Kemudian, contoh soal dari metode net present value ini yaitu sebuah manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, di sini diketahui bahwa CT-nya itu yaitu sebesar 50 juta. Kemudian CO-nya ini sebesar 150 juta dan R-nya suku bunga ini sebesar 12%, itu bisa didesimalkan menjadi 0,12. Rumus dari NPV ini yaitu arus kas pada periode pertama ditambah kedua seterusnya kemudian dikurangi dengan CO. Nah, pada periode pertama ini 50 per 1 kemudian ditambah 0,12 kemudian ditambah yang arus kas ke periode kedua itu 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 2 kemudian ditambah arus kas yang ketiga 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 3 kemudian pada arus kas periode ketiga ini 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 4 kemudian CT ini 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 5 kemudian dikurangi dengan CO nya yaitu sebesar 150. Hasil dari arus kas pada periode pertama yaitu 44,64 kemudian ditambah dengan periode kedua yaitu sebesar 39,86 kemudian ditambah pada periode ketiga sebesar 35,59 ditambah pada periode selanjutnya yaitu 31,7 kemudian ditambah pada CT yaitu sebesar 28,37 kemudian dikurangi dengan CO-nya yaitu sebesar 150. Nah, hasilnya yaitu 180,24 dikurangi dengan CO-nya itu sebesar 150. Jadi, nilai NPV-nya yaitu sebesar 30,24 juta. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir ini adapun kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode benefit cost ratio. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dari penerapan metode benefit cost ratio ini ialah kita dapat melihat berapa rasio keuntungan yang bisa didapatkan hanya dari perhitungan antara jumlah pendapatan dan total biaya produksi. Dengan kata lain, dalam metode ini memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Kemudian kekurangan dari metode benefit cost ratio ini yaitu dalam proses perhitungan yang lama karena perlu mengidentifikasi terlebih dahulu semua biaya. Kemudian yang kedua ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode payback period. Kelebihannya sendiri yaitu yang pertama mudah dipahami atau metode yang paling sederhana. Kemudian yaitu selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang atau makin kecil arus kas yang diperoleh maka semakin lama kembali modalnya. Yang terakhir yaitu menggunakan arus kas atau bukan laba pembukuan. Adapun kekurangannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang, mengabaikan proses setelah payback period dicapai. Yang terakhir mengabaikan nilai sisa. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode internal rate of return atau IRR. Kelebihannya yaitu tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, kemudian memperhitungkan nilai waktu daripada uang, kemudian mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing. Selanjutnya, yang terakhir ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode net present value atau NPV. Kelebihannya sendiri yaitu memperhatikan nilai waktu daripada uang atau time value of money, kemudian mengutamakan aliran kas yang lebih awal, kemudian tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Kekurangannya sendiri yaitu memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Kemudian yang terakhir ini lebih sulit penerapannya daripada payback period. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan materi, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.